Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku Miss Marlisa. Yuk kita sekolah minggu. Sebelum kita sekolah minggu, kita mau doa dulu yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari Sabat yang indah ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hati dan telinga yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang aku mau ceritain satu cerita yang menarik banget. Dengerin ya. Nah, cerita hari ini bercerita tentang seekor lebah yang berwarna hijau. Nah, namanya itu adalah Toby. Si Toby ini adalah lebah kecil berwarna hijau. Kok hijau ya? Ya, biasanya kan lebah itu warnanya apa? Kuning. Nah, si Toby ini warnanya hijau, makanya dia sedih gitu. Kenapa warnaku kok hijau? Teman-temanku yang lain warnanya kuning. Jadi dia merasa tidak percaya diri saat dia melihat teman-temannya yang lain yang berwarna kuning. Dia iri. Dia melihat, aku ingin seperti dia yang berwarna kuning. Toby mulai sedih, Toby mulai kecewa dengan dirinya, Toby mulai gak suka dengan warna tubuhnya yang sudah diciptakan Tuhan. Terus gimana ya kelanjutan ceritanya? Nah, suatu hari ada seorang yang jahat yang ingin menghancurkan sarang-sarang lebah di hutan ini. Wah,
semua lebah-lebah mulai ketakutan karena orang ini sudah membawa semprotan untuk menyemprot semua sarang lebah yang ada, supaya semua sarang lebah itu dia bisa ambil dan lebah-lebah itu bisa dimatikan. Wah, orangnya mulai datang, mulai jalan, dan setiap lebah kuning yang dilihatnya akan dia semprot semuanya sehingga semua lebah-lebah itu mati. Tapi ada satu yang tidak dia lihat, yaitu Toby si lebah hijau. Karena warnanya yang hijau, Toby bersembunyi di balik daun, jadi dia tidak kelihatan. Dan orang itu nggak kelihatan, ternyata ada satu lebah yang bersembunyi di balik daun-daun berwarna hijau. Kemudian saat orang itu tidak melihatnya, Toby pelan-pelan dia mulai terbang ke arah semprotannya si orang itu, si bapak itu. Kemudian dia mulai dengan ekornya dipencetin supaya mesinnya itu mulai menyala saat mesinnya itu menghadap ke bapak itu. Dan akhirnya mesin itu menyala. Wah, dia menyemprot bapak itu, dan akhirnya bapak itu lari ketakutan karena dikira mesinnya menyala sendiri dan menyerang dirinya sendiri. Dan akhirnya Toby menyelamatkan seluruh teman-teman lebahnya dan seluruh sarang lebah yang ada di hutan. Wow, ternyata menjadi beda itu luar biasa, ya enggak? Ternyata walaupun Toby beda, walaupun dia tidak berwarna kuning seperti yang lainnya, tapi ternyata Toby punya kelebihan sendiri. Nah, dari cerita ini kita mau belajar bahwa setiap orang itu belum tentu sama. Kita bisa aja beda dengan orang lainnya, dan itu nggak apa-apa, karena memang Tuhan menciptakan kita masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi tugas kita bukan iri hati dengan kelebihan orang lain, tapi justru mengembangkan kelebihan kita sendiri, dan di kekurangan kita perbaiki supaya semakin sedikit kekurangannya dan semakin bertumbuh kelebihan kita atau talenta yang sudah Tuhan percayakan pada kita, sehingga kita pun pasti akan berhasil. Jadi jangan lihat rumput tetangga, jangan lihat kok dia lebih kaya ya, kok dia lebih cantik, lebih cakep, kok dia lebih pintar. Jangan seperti itu, karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda, tapi setiap kita punya tugas untuk bisa menumbuhkan talenta Tuhan, untuk bisa mengembangkan segala talenta dan segala kelebihan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kekurangan juga loh, segala kekurangan yang kita miliki tidak apa-apa, Tuhan juga bisa pakai itu menjadi alatnya untuk memberkati banyak orang. Oke? So, no more iri hati, kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini, ada satu firman Tuhan, ada satu ayat di dalam Alkitab yang kita mau baca bersama-sama, dan tentunya kita mau renungkan dan lakukan bersama-sama. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekolah minggu kita sudah selesai, dan sekarang yuk kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan dan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk diri kami. Kami percaya segala ciptaan Tuhan itu baik dan hebat dan pasti luar biasa, termasuk diri kami dan hidup kami. Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan kalau sampai hari ini kami masih ada yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur akan setiap pemberian Tuhan akan kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengembangkan setiap talenta kami, untuk kami tidak mau iri hati terhadap teman-teman kami, tapi kami mau bersama-sama bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk negeri kami dan bangsa kami berdoa untuk setiap orang yang sakit, anak-anak yang sakit Tuhan juga jamah dan sembuhkan dan berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you everybody. Thank you everyone. See you next week. God bless you.